Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pemirsa Dokter Uner TV, kita kembali lagi di program andalan kita, Dokter Edukasi, di mana kita akan membicarakan tentang topik terkini dan juga informasi seputar dunia kesehatan. Kita berjumpa kembali di Dokter Uner TV, kanal edukasi yang merupakan program dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Saya Dian Habriarsi selaku moderator dan pembawa acara pada acara pagi hari ini. Pagi ini para pemirsa, kita akan mengangkat sebuah topik yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan karena kita baru saja memperingati hari HIV/AIDS dunia juga. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Pagi ini saya bahagia sekali bisa berjumpa dengan Profesor Dr. Erwin Asatriono, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa kabar Prof? Bagaimana? Sehat, Prof? Alhamdulillah, sehat. Karena isu dinas kesehatan yang paling penting adalah menyehatkan masyarakat. Dan kita semua harus tetap menjaga hidup sehatnya. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Prof sudah menyempatkan hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Tentunya kita sudah banyak sekali pertanyaan yang mungkin masuk dari audiens juga nantinya. Tapi kita akan coba mulai dulu Prof dengan sebenarnya apa sih Prof HIV atau AIDS itu, dan mungkin apa ada bedanya sih Prof apa antara HIV dengan AIDS seperti itu Prof? Ya, ini pertanyaan mendasar yang sangat penting. Masyarakat perlu memahami dengan khusus karena selama ini stigma yang terjadi di masyarakat adalah, mohon maaf ya, HIV/AIDS itu tanda tangan mati. Dianggap penyakit yang menakutkan, mengerikan, nggak ada obatnya, tanda tangan mati. Sehingga kesempatan diskusi pada pagi hari ini kita akan coba jelaskan secara detail dan moga-moga masyarakat jauh lebih memahami. Ketika ada satu virus masuk ke dalam tubuh kita, ini ekstrim ya, satu virus itu namanya infeksi HIV. Itu kalau nggak cepat ditemukan, maka virus itu akan menghabisi tentara kita. Karena memang HIV ini salah satu yang mau diserang adalah kekebalan kita. Nah, kalau nanti berbulan-bulan, bertahun-tahun kekebalan kita habis, maka penyakit lain akan masuk. Entah itu TBC, entah itu jamur, entah itu parasit. Nah, kombinasi antara HIV dengan TBC itu kita namakan AIDS. HIV dengan kandida di mulut itu kita namakan AIDS. Artinya apa? Ya kalau kita nggak segera menemukan, ya memang yang kita khawatirkan jatuh ke kondisi yang lanjut. Nah, kalau udah lanjut, tumpangan infeksi akan muncul. Sehingga yang perlu kita lakukan untuk masyarakat, ya nomor satu, begitu ada HIV dengan TBC yang namanya AIDS tadi, ya ayo berjuang, TBC-nya tak obati. Nah, kalau TBC diobati, maka diharapkan dia akan reversible, kembali seperti semula. Artinya menjadi infeksi HIV biasa. Kalau HIV-nya diobati, silahkan jadi orang normal lagi. Artinya normal, imunitasnya atau kekebalannya, tapi tetap harus minum obat. Baik. Baik para pemirsa, tadi sudah kita simak penjelasan dari beliau. Jadi mungkin kalau sedikit saya simpulkan ya terkait dengan HIV dan AIDS, bedanya adalah kalau HIV adalah infeksi virusnya ya Prof ya. Infeksi virus awal. Infeksi sebelum virus ditambahi awal. infeksi tumpangan yang lain. Baik. Sementara kalau AIDS itu sudah menjadi kondisi di mana ada tumpangan penyakit lain Prof ya. Penyakit lain. Baik Prof. Nah tadi mungkin yang menarik juga dari pertanyaan pertama adalah ini Prof. Banyak juga yang sering kita dengar di sosmed. Apakah setiap orang yang terkena HIV itu akan selalu jatuh pada kondisi AIDS, atau mungkin ada orang dengan HIV yang oke, saya hidup normal, saya bisa beraktivitas sebagaimana semula, seperti itu Prof? Kuncinya adalah penemuan kasus. Kalau mohon maaf, saya punya faktor resiko dari hubungan seks atau narkoba suntik, dites segera, jangan nunggu lanjut. Punya faktor resiko dites dan ternyata HIV-nya positif, maka sesegera mungkin minum obat HIV yang namanya ARV. Nah, kalau minumnya lebih dini ya otomatis imunitasnya terjaga. Kalau imunitas terjaga, infeksi tumpangan insya Allah nggak mudah masuk. Sehingga kecil kemungkinan masuk dalam kelompok AIDS. Makanya saran terbaik untuk masyarakat, assessment diri sendiri. Saya punya resiko enggak? Dari dua aja, pernah melakukan hubungan seks beresiko atau narkoba suntik. Kalau pernah, tes HIV-nya. Meskipun bukan hanya HIV saja, hepatitis B sama C itu juga
metode penularannya hampir sama. Nah, kalau ternyata negatif, bersyukurlah. Artinya segera hidup sehat. Jangan ulangi lagi untuk yang seks beresiko sama narkoba suntik. Tapi kalau yang positif, ya tetap bersyukur karena ketemu. Nah, ketemu itu artinya segera minum obat. Sistem kesehatan kita udah cukup lengkap. Puskesmas bisa, rumah sakit bisa, obatnya gratis, sehingga nanti diharapkan dengan minum obat sedini mungkin, maka silakan hidup normal lagi. Tapi tetap harus pertahankan minum obatnya. Baik, Prof. Baik, jadi para pemirsa sekalian dan juga para audiens yang ada di YouTube, baik itu di YouTube maupun mungkin juga di Instagram nantinya, bahwa HIV itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendeteksi, Prof ya. Jadi penemuan awal. Jadi sebelum kita, ya baik, sebelum mungkin pergi ke rumah sakit, ke puskesmas adalah bagaimana kita mengakses diri kita sendiri, Prof ya. Apakah kita memang masuk ke dalam kelompok-kelompok yang berisiko untuk HIV, dan jika mungkin kita masuk ke dalamnya, maka sesegera mungkin lakukan pemeriksaan, Prof ya. Di puskesmas, Di puskesmas. atau di rumah sakit. Baik. Dan juga terkait dengan obat, Prof. Apakah memang obat ARV ini bisa sepenuhnya gratis atau mungkin harus ada biaya yang dibayarkan, Prof, untuk mendapatkan obat ini, Prof? Jadi secara umum gratis. Perkara dia harus berobat ke puskesmas, ke rumah sakit, yaitu hitungannya bayar untuk karcisnya kan. Baik. Gitu. Ya, Prof. Meskipun sekarang dengan isu BPJS kan semuanya gratis. Baik. Sehingga sebetulnya pemerintah sudah memudahkan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan seluruhnya, khususnya untuk bidang HIV. Baik. Yang penting satu, jangan ada stigma diskriminasi dan harus berani mengakses dan terbuka bahwa saya punya resiko, saya harus ditemukan. Baik. Ya, dan itu merupakan salah satu poin dari 3-0, Prof ya, bahwa kita 3-0. harus menghentikan stigma dan diskriminasi pada orang-orang dengan HIV/AIDS. Jadi kalau kita sedikit buka teman-teman, 3-0 itu 3-0 ya. Jadi artinya yang pertama adalah zero infection, Prof ya. Zero new infection. Zero new infection, ya. Infeksi barunya diusahakan 0. Kemudian yang kedua adalah zero AIDS, benar, Prof? Zero dari kematian. Zero dari kematian, dan yang ketiga adalah zero stigma and Stigma, discrimination. diskriminasi. Baik, ya. Baik, Prof Erwin, mungkin kalau kita sekarang akan bicara terkait dengan data, Prof ya. Mungkin Jawa Timur sebagai provinsi dengan penduduk yang terbanyak nomor 3 di Indonesia kalau saya tidak salah, kemudian juga dengan kota Surabaya khususnya menjadi kota metropolitan yang begitu besar. Nah, untuk saat ini, Prof, bagaimana situasi terkini dan kondisi HIV/AIDS di Provinsi Jawa Timur, Prof? Jadi Jawa Timur itu provinsi kedua terbesar setelah Jawa Barat. Baik. Dengan total penduduknya sekitar 41 juta. Angka penemuan kami tahun 2022 sebanyak 9.000 sekian untuk kasus barunya. Tapi tetap kita paham yang namanya fenomena gunung es. Sangat mungkin yang terdeteksi atau yang ditemukan hanya di atasnya permukaan permukaan lautnya, tapi yang di dalam kita masih berjuang ya. Makanya hari ini kita pengen mohon kontribusi masyarakat untuk sama-sama mengupas fenomena gunung es itu supaya keluar semua. Sehingga settingannya gini, makin ketemu makin baik. Sehingga saran kita dengan adanya data-data yang kita punya, termasuk data sampai hari ini yang mengakses obat itu kurang lebih sekitar 28.000. Jadi mulai tahun 2004 kita membuka layanan ARV, terutama di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu, kalau ini data Sutomo itu sekitar 28, total Jawa Timur 28.000 yang sampai saat ini hidup normal dengan mengakses layanan ARV. Baik. Baik, para pemirsa sekalian, tadi seperti yang beliau sampaikan, 28.000 orang dengan HIV ataupun juga AIDS tadi masih bisa hidup normal dengan cara mengkonsumsi ARV, Prof ya, dengan mengkonsumsi obat secara rutin. Jadi harapannya adalah ke depan kita sebagai komponen dari masyarakat juga turut berpartisipasi untuk mencapai 3-0, Prof ya, di tahun 2030. 3-0 ini satunya adalah dengan cara menemukan kasus, kemudian kita kalau memang memiliki faktor risiko jangan ragu untuk melakukan tes, dan jika memang tadi bersyukur, Prof ya, kalau ke detect itu bersyukur teman-teman, karena jika kita lebih awal menemukan kasusnya, maka akan lebih awal juga untuk mengakses pengobatan, Prof ya. Benar, seperti itu. Ya, baik, Prof. Nah, ini kita bicara terkait dengan
stakeholders mungkin Prof ya. Jadi ada pemerintah, kemudian ada juga mungkin di lingkungan kampus ada kami sebagai mahasiswa atau juga akademisi dan juga masyarakat. Nah, mungkin bagaimana Prof agar kita bisa mensinergiskan peran dari ketiga stakeholder ini untuk mencapai 3.0 ini Prof? Kuncinya adalah menyamakan visi dan misi. Ya, kadang-kadang kita dibantu oleh teman-teman dari perguruan tinggi, teman-teman dari LSM, tapi isunya itu masih kontennya masih nakut-nakuti masyarakat, sehingga kita ubah. Saya selalu menekankan pada semua stakeholder yang nanti mungkin akan membantu dengan dua isu. Isu yang pertama adalah jangan ikut pemahaman 10-20 tahun yang lalu, yang katanya menakutkan, mengerikan, nggak ada obatnya, tanda tangan mati, kita coret menjadi kronis biasa, penyakit kronis biasa yang bisa dicegah dan bisa diobati. Penularannya hanya dua, yang paling mungkin, yaitu hubungan seks beresiko dan narkoba suntik. Sehingga kalau saya ditanya, gimana dengan ludah, gimana dengan air kencing, gimana dengan keringat, nonsen, nggak mungkin nular lewat itu. Ya. Dua itu yang membuat kita nanti pada saat koordinasi dengan semua stakeholder, isunya harus sama. Jangan sampai masih dibahas lagi, wah gawat, enggak. Artinya kalau misalkan mau dibandingkan dengan COVID, jauh lebih menular COVID misalkan. Ya, dengan droplet infection ini susah, kecuali dua itu yang. Kemudian yang kedua terkait dengan pengobatan. Tadi udah kita ulang-ulang bahwa ARV menjadi kunci. Sehingga kita ingin menekankan, meskipun sekarang dan tahun-tahun sebelumnya itu selalu diperingati Hari AIDS dunia. Tapi isunya selalu dua yang ditawarkan oleh masyarakat itu. Satu, masih nakut-nakuti. Yang kedua, mengira kalau orang HIV itu patut dikasihani. Saya bilang enggak, jangan dikasihani orang HIV itu. Kenapa? Mereka harus diberikan akses sama seperti pasien-pasien yang lain. Jadi kalau misalkan Hari AIDS tahun-tahun sebelumnya selalu saya diminta izin untuk mau ngasih bingkisan, ngasih bunga. Saya bilang enggak lah. Suatu saat ayo Hari AIDS itu kita ubah seremonialnya menjadi pertandingan sepak bola antara pasien kami dengan wartawan misalnya. Untuk menunjukkan bahwa orang HIV pun kalau memang nggak ada stigma, ya larinya seperti itu. Dia bisa jadi orang normal, tapi yang penting diberikan akses untuk pengobatan. Sehingga semua stakeholder silahkan ayo bareng-bareng ngawal penyakit yang memang masih penuh dengan stigma, tapi dengan isu yang sama, yaitu optimisme untuk eliminasi 2030 dengan cara yang logis, bukan ketakutan yang berlebihan. Baik. Jadi yang menarik adalah bagaimana kita mengubah paradigma, Prof ya. Mengubah paradigma Dari yang sebenarnya jadi suatu momok menakutkan, kita mengubah jadi bahwa HIV ini adalah satu kondisi yang memang dengan pengobatan yang sesuai tadi ya, dengan langkah-langkah pencegahan itu pasien-pasien dengan HIV ini bisa hidup seperti biasa, Prof ya, seperti normal dan punya harapan untuk masa depan yang lebih cerah seperti itu. Baik, Prof. Nah, ini mungkin sedikit membahas terkait dengan media sosial juga, Prof ya. Mungkin saat ini beberapa waktu saya juga membaca baik itu di Twitter maupun di Instagram, Prof. Itu ada yang namanya obat-obatan untuk pencegahan HIV, Prof. Nah, apakah memang ada, Prof, obat yang bisa dikonsumsi oleh mungkin ya tadi, mohon maaf, teman-teman yang mungkin punya faktor resiko seperti mungkin hubungan seksual beresiko atau mungkin pengguna narkoba suntik, itu mereka menggunakan obat yang bisa mencegah infeksi baru HIV, Prof. Apakah memang ada, Prof, obatnya? Saya nggak bahas obat dulu, tapi bahas pencegahan terbaik. Baik. Kalau kita tahu bahwa resikonya adalah hubungan seks beresiko dan narkoba suntik, maka yang kita sarankan hindari hubungan seks beresiko. Ya artinya kalau misalkan dari sisi agama ya menikahlah, kalau nggak mampu ya puasa kan gitu. Itu menjadi pilihan terbaik. Ya kalau narkoba ya hindari narkoba suntik. Perkara emang mengubah perilaku kan butuh waktu, butuh effort ya. Mentok mengubah perilaku itu menjadi tantangan yang agak susah, maka pilihan berikutnya adalah kondom. Jadi biasanya program pemerintah akan memudahkan untuk masyarakat tertentu yang memang perilakunya mungkin perlu waktu untuk dikendalikan, ya kita titip kondom. Nah, kalau narkoba suntik gimana? Ya jangan pakai suntik yang bersama-sama. Harus disposable, nah, sekali pakai dan seterusnya. Tapi jangan dibalik menjadi ya berarti program
menyetujui prostitusi dan seterusnya. Tidak, kita nggak pernah menyetujui. Tapi kalau memang ada yang mau melanggar dalam tanda kutip perilaku dan sebagainya yang beresiko, maka program nambahkan, ya silahkan pakai kondom kalau perilakunya nggak bisa dikendalikan. Ya, itu menjadi kunci. Nah, sekarang gimana dengan obat? Memang ada, tapi obat ini yang kita namakan profilaksis pasca pajanan. Jadi setelah terpajan maka kita punya profilaksisnya. Tapi ini hanya untuk tenaga kesehatan yang mengalami kecelakaan kerja, misalkan ada teman-teman dokter, perawat, injeksi pasien, tertusuk dan ternyata pasien itu HIV, maka kita siapkan obat untuk profilaksisnya. Tapi tidak disetting untuk masyarakat umum. Nggak mungkin malam-malam habis prostitusi kemudian besok minta obat profilaksisnya. Itu nggak kita secara program nggak kita sarankan, tapi ya kalau bisa menghindari itu semua. Dan yang terakhir memang ada untuk kelompok kunci yang namanya teman-teman G, waria dan sebagainya, itu ada obat untuk pre-exposure profilaksisnya. Tapi ini bukan semua daerah punya, mungkin lebih banyak daerah-daerah yang resiko populasinya cukup tinggi di Surabaya dan Sidoarjo. Tapi ini tetap pilihan yang tidak harus dipilih yang pertama. Yang pertama tetap jaga kesehatan dengan melakukan seks yang aman, hubungan seks aman, berkeluarga dan sebagainya secara normal, hindari faktor resiko narkoba suntik, yaitu yang terbaik. Yang terbaik, Prof. Ya. Jadi kita kembali ke peribahasa lama, Prof. Ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, betul sekali. Baik. Oke, baik Prof. Tadi kita juga sudah membahas banyak sekali mungkin bagaimana kondisi terkini HIV di Jawa Timur. Kemudian tadi mungkin Prof juga berikan tips tentang pencegahan. Kemudian juga kita punya pandangan baru nih Prof tentang mengubah paradigma tadi Prof ya, dari HIV menjadi dari yang hal yang menakutkan menjadi ya HIV merupakan penyakit kronis yang biasa dengan pengobatan yang bagus, mungkin dengan layanan dan fasilitas yang sudah disediakan oleh Kemenkes Prof ya, lewat Dinkes itu sudah sangat aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, baik Prof, mungkin di akhir segmen ini kita ingin mendengarkan sebuah closing statement Prof. Baik bagi teman-teman yang mendengarkan atau mungkin bagi para pemirsa juga yang memang orang-orang dengan PLH HIV Pak ya, orang-orang yang hidup dengan HIV AIDS, apakah ada pesan dan kesan dari Prof bagaimana kita menjalani hidup buat kita yang mungkin belum tertular, yang kita yang masih hidup sehat, itu apa yang harus kita lakukan dan mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang dengan HIV AIDS ini Prof? Ya. Ada dua closing statement, tapi yang satu berupa program, yang satu berupa statement yang terbaik yang bisa kita berikan. Baik. Nomor satu terkait dengan program. Karena ini HIV juga mau menuju bonus demografi Indonesia Emas tahun 2045, maka kita ingin memastikan anak-anak kita, bayi kita sehat. Maka tugas kita hari ini adalah melakukan penawaran screening pada semua ibu hamil untuk dites hepatitisnya, sifilisnya, dan HIV-nya. Ibu hamil nggak usah khawatir dengan tes ini, karena tes ini sebetulnya manfaatnya luar biasa. Bagi yang hasilnya negatif, ibu hamil itu HIV negatif, bersyukurlah. Karena apa? Antenatal care atau kehamilannya insya Allah aman. Tapi kalau yang ibu hamilnya HIV positif, itu segera kita berikan pengobatan. Karena begitu diberikan ARV atau pengobatan, maka jatuh ke bayinya kurang dari 2%. Kurang dari 2%. Sangat kecil. Jadi manfaatnya itu untuk tes itu sangat bagus untuk mencegah jangan sampai bayi-bayi kita tertular HIV. Jadi ibu kalau ditawarkan oleh nakes atau vaskes tes HIV, upayakan berkenan. Yang penting tenaga kesehatannya juga kita titipi, jangan sampai ada stigma. Ya. Closing statement sebenarnya cuma sederhana. Yang belum sakit, jangan sakit ya. Pola hidup sehat. Ya. Nutrisi yang baik, perilaku beresiko kita hindari, narkoba suntik kita hindari, silakan olahraga dan sebagainya. Yang sudah sakit, berobatlah. Atau yang masih ada kemungkinan terduga sakit, mengakses layanan lah untuk dipastikan positif negatif. Karena statement saya yang kedua berbunyi, HIV nggak beda dengan penyakit yang lain.
selama dia mau mengakses layanan, selama mau berobat, itulah pemenangnya. Jadi apapun penyakitnya, siapa yang mau mengikuti arahan dari para tenaga medis, program pengobatan, itulah pemenangnya. Enggak peduli itu HIV atau non-HIV. Baik, Prof. Baik, para pemirsa sekalian, HIV AIDS mungkin sudah berbeda dengan apa yang kita alami di 30 tahun lalu, mungkin saat ia pertama kali ditemukan. Ya, kini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan juga program-program yang tadi dijelaskan oleh Prof. Erwin sudah menyediakan layanan bagi masyarakat, ya Prof ya, tadi mulai dari pemeriksaan, kemudian juga pengobatan, dan tentunya kini kita bisa amati seluruh komponen masyarakat, baik itu dari masyarakat individu, dari LSM, kemudian juga dari stakeholders, dari pemerintah, nakes, dan juga dari dunia akademisi, mungkin para ilmuwan, para saintis. Marilah kita bersama-sama membahu-membahu untuk mewujudkan 3.0 di tahun 2030, karena tadi Prof. menyampaikan di tahun 2045 kita akan berusaha bersama mewujudkan Indonesia emas dengan bonus demografi. Maka yang terpenting adalah mari bersama kita jaga kesehatan. Yang belum sakit jangan sampai sakit Prof ya, dan yang sudah sakit mari kita wujudkan, kita ikuti arahan dari nakes, kita ikuti programnya, berobat, dan semoga kita bisa tetap mencapai Indonesia emas 2045. Baik para pemirsa Dokter Uner TV, ya sangat menarik sekali segmen kita pada pagi hari ini Prof. Kita ada pakarnya langsung nih Prof. Jadi bukan hanya ya beliau seorang dokter, beliau juga menjabat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Jadi insight-nya sangat luas Prof. Dari segi medisnya tadi ada nasihatnya juga, kemudian dari segi beliau sebagai seorang pelayanan kesehatan, dan juga mungkin dari aspek beliau sebagai seorang ayah Prof ya. Bagaimana menjaga anak-anak kita nantinya dari penyakit ini, dan juga yang terpenting adalah tadi yang beliau sampaikan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Terima kasih para pemirsa, Prof. Terima kasih banyak sudah hadir pada studio kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini bisa dicerna dan juga bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa lagi di segmen lain dari Dokter Edukasi, dari Dokter Uner TV, Platform Edukasi FK Uner, dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Saya dan Nabi Arsi selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.